Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses usaha. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan berbagi mengenai tips kunci sukses usaha toko spare part dan atau bengkel motor. Pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan ada 4 kunci sukses. Kemudian pada kesempatan ini akan saya lanjutkan dengan beberapa kunci sukses yang lain. Sedikit saya ulang bahwa pada kesempatan lalu saya utarakan kunci sukses pertama adalah mutu barang yang terjamin. Kenapa mutu barang yang terjamin ini penting sekali? Karena maaf, di luaran sana banyak barang-barang yang beredar itu palsu. Jadi kalau barang-barang yang mereknya sudah terkenal, misalkan oli-oli tertentu, ban, kemudian aki, terus kemudian spare part asli, Aspira, Indopart, itu harus dipastikan barangnya orisinil atau asli dari merek-merek itu. Terus kemudian barang-barang yang merek lain yang biasanya harganya lebih murah, itu juga harus dipastikan bahwa selain harganya murah, mutunya bisa diandalkan. Jangan sampai barangnya murah tapi kemudian dipakai baru sebentar rusak. Itu juga akan mengurangi citra dari toko atau bengkel rekan-rekan sekalian. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah harga yang bersaing. Yaitu harga itu harus lebih murah dari para pesaing sekitar rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga itu barangnya lengkap, meskipun bertahap, rekan-rekan harus berupaya untuk semakin melengkapi barang yang ada di toko rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena kalau terjadi bahwa ada pembeli yang tanya barang A, katakanlah tidak ada, kemudian seminggu lagi tanya barang B tidak ada, pembeli itu tidak mau datang lagi karena sudah menentukan bahwa toko rekan-rekan sekalian itu toko yang tidak lengkap, dan ini biasanya akan mengurangi kecepatan pertumbuhan usaha. Kemudian kunci sukses yang keempat adalah pelayanan yang ramah dan sopan. Artinya kita tetap harus menghormati dan melayani konsumen dengan ramah tapi juga sopan, tidak berlebihan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan dengan tips yang kelima, yaitu kalau rekan-rekan sekalian buka bengkel. Kenapa saya sebut kalau? Karena tidak mutlak harus buka bengkel. Seandainya rekan-rekan mau hanya belanja dan berjualan barang saja, bisa, walaupun memang harus ada mekanik dan peralatan yang bisa melayani untuk pemasangan barang, karena banyak juga konsumen yang beli barang minta sekalian digantikan. Tapi kalau mekanik yang rekan-rekan ambil itu ternyata juga cukup handal untuk memperbaiki motor rusak, rekan-rekan bisa sekalian buka bengkel, ini akan lebih bagus. Tapi syaratnya adalah mutu kerjaan bengkelnya harus bagus, tidak mengecewakan. Karena kalau sampai mengecewakan, maka justru akan mengurangi citra toko rekan-rekan sekalian. Kemudian kunci sukses yang keenam adalah promosi dan pemasaran yang aktif. Kita tidak bisa hanya buka toko atau bengkel kemudian kita diam saja. Tapi kita harus aktif untuk berpromosi. Baik itu yang sifatnya offline, yaitu lapangan maksud saya, seperti menyebar brosur ke rumah-rumah sekitar dalam radius mungkin 5 km begitu. Terus kemudian pasang spanduk di tempat-tempat ramai dan lain sebagainya. Maupun promosi untuk sekarang ini yang cukup penting juga adalah lewat online. Seperti membuat Google Business, membuat Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara promosi dan pemasaran yang aktif tersebut, toko dan bengkel rekan-rekan ini bisa segera bisa
dikenali oleh lingkungan sekitar. Kemudian kunci sukses yang ketujuh adalah manajemen barang dan keuangan yang baik. Kenapa? Kalau katakanlah jualan sudah laris, sudah laku keras, tapi kemudian rekan-rekan mengelola barang dan keuangannya tidak baik, tercampur dengan keuangan keluarga biasanya, itu jelas akan sangat merugikan karena bisa terjadi barangnya habis tapi uangnya juga habis karena kecampur dengan kepentingan keluarga. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau kami biasanya dalam mengelola barang dan keuangan itu kami pakai software. Software itu seperti halnya minimarket, bahkan lebih maju ya, bisa mengelola administrasi barang, yaitu barang masuk, barang keluar, stoknya tinggal berapa, itu bisa diketahui. Kemudian bisa juga untuk mengadministrasi keuangan. Jadi kan ada pendapatan dari barang, juga ada pendapatan dari jasa pemasangan atau jasa bengkel. Kemudian juga bisa juga dimasukkan komponen biaya sehingga ujung-ujungnya software tersebut bisa mengolah data untuk menghasilkan laporan keuntungan usaha. Nah, itu adalah software yang biasa kami punya yang bisa mengelola administrasi barang dan keuangan dengan baik. Kemudian kunci sukses yang berikutnya yang gak kalah penting adalah lokasi yang strategis. Kenapa lokasi yang strategis ini saya letakkan di kunci sukses yang terakhir? Karena memang banyak saya lihat di lapangan ada toko atau bengkel yang sebetulnya tempatnya lebih masuk, tidak di jalan protokol atau jalan raya besar gitu. Tapi karena memang mutu barangnya terjamin, karena harganya bersaing, barangnya lengkap, itu juga disasar atau dicari orang sampai ke masuk-masuk sekalipun. Karena memang konsumen kita itu kan konsumen yang mengendarai motor ya, yang memakai motor sehingga dia daya jelajahnya bisa masuk-masuk ke tempat-tempat yang tidak harus di pinggir jalan raya besar. Nah, tapi kalau memang rekan-rekan bisa mendapatkan lokasi yang lebih strategis, itu tentunya akan sangat membantu karena akan lebih mudah untuk ditemukan konsumen. Nah, lokasi yang strategis itu yang seperti apa? Yaitu yang pertama, dia di pinggir jalan raya, tidak harus jalan raya besar atau jalan provinsi, tapi bisa di jalan raya yang menuju ke jalan penghubung begitu, atau cabang-cabang. Dan yang gak kalah penting adalah lokasi tersebut dekat sama keramaian. Keramaian itu maksudnya adalah di lingkungan perumahan, atau pasar, atau pabrik, atau perkantoran, atau sekolah, atau tempat-tempat keramaian yang lainnya. Hal ini akan sangat membantu kecepatan dikenalnya toko atau bengkel dari rekan-rekan sekalian. Kemudian dari segi tempat, kalau ditanyakan mengenai ukurannya, ukuran tuh sebaiknya ukuran muka itu minimal 4 meter. Terus makin lebar ukuran muka itu akan lebih bagus karena toko rekan-rekan berarti lebih kelihatan lebih besar. Terus kemudian panjang ke dalamnya tergantung dari banyaknya barang yang mau ditampilkan. Tapi minimal panjang ke dalam itu adalah 4 meter. Karena kalau terlalu kecil berarti barangnya akan sangat terbatas. Kemudian apabila rekan-rekan sekalian tokonya itu masih berupa toko sewa, maka sebaiknya rekan-rekan cari yang satu lantai saja. Supaya beban biaya sewanya tidak terlalu besar. Karena kalau rekan-rekan sewa 2 lantai dan biasanya lantai kedua itu kosong, tidak ada usaha lain, maka beban biayanya akan sangat besar kepada usaha yang hanya di lantai 1 itu. Kemudian tempat itu juga penting untuk diperhatikan dari segi penampilan. Kalau bisa warnanya dibuat mencolok atau berbeda dengan warna sekitarnya, tapi tidak berlebihan. Supaya hal ini tujuannya adalah mudah untuk terlihat konsumen.
Kemudian dari tempat itu juga ada aspek lain yang cukup penting, yaitu mengenai nama toko. Nama toko itu sebaiknya yang mudah diingat konsumen dan mengandung kebaikan. Jadi jangan sembarang. Ya, misalnya ini contoh aja, yaitu kayak Murah Motor, Maju Motor, Sukses Motor, Berkah Motor, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah toko tersebut namanya mudah diingat dan mengandung kebaikan. Sekali lagi, saya simpulkan bahwa kunci sukses sebuah usaha toko spare part dan atau bengkel adalah yang pertama, mutu barang yang terjamin. Kedua, harga yang bersaing. Ketiga, barangnya lengkap. Kemudian keempat, pelayanan ramah dan sopan. Yang kelima, kalau buka bengkel, harus mutu bengkelnya memang bagus. Kemudian yang keenam adalah promosi dan pemasaran yang aktif, baik offline atau di lapangan maupun online. Kemudian 7 adalah manajemen barang dan keuangan yang baik. Kalau perlu sampai punya softwarenya seperti kami. Kemudian yang ke-8 adalah lokasi usaha yang strategis. Demikian rekan-rekan sekalian, informasi yang saat ini kepengen saya bagikan. Semoga bermanfaat. Dan silakan untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman yang lain. Karena secara rutin saya akan membagikan tips-tips penting untuk usaha, tidak hanya usaha toko spare part dan bengkel, tapi juga usaha-usaha yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.